Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleh-Soleha Al-Aziz? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 3F, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang penghematan energi. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'u du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 5 ya, bisa dibaca ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi yang pertama, yaitu menggali informasi dari gambar dan merangkainya menjadi cerita. Nah, coba dibuka bukunya halaman 104. Ayo mengamati, di sini ada 3 gambar. Apakah kamu senang bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Mainan dan mainan ada berbagai macam jenisnya. Perhatikan gambar permainan di bawah ini. Nah, menurut kamu, mainan manakah yang lebih hemat energi? Apa alasanmu memilihnya? Di sini ada 3 gambar, ada yang main mobil remote, ada yang main mobil yang terbuat dari kulit jeruk, ada juga yang main game video game itu loh ya, kayak PS gitu. Nah, menurut kamu mana sih yang lebih menghemat energi gitu ya? Nah, dari gambar ini kalian bisa menggali informasi ya, mana sih yang lebih menghemat energi. Terus kalian bisa merangkainya menjadi sebuah cerita. Misalnya usahanya memilih gambar yang kedua, itu gambar anak yang sedang bermain kulit jeruk. Nah, di sini misalnya saja mencari informasi kulit jeruk itu mobil ini hemat energi. Kenapa? Karena dia terbuat dari kulit jeruk dan dia tidak membutuhkan alat bantu atau apapun gitu ya, maksudnya tidak membutuhkan energi lain gitu. Jadi dia itu bisa berjalan dengan ditarik menggunakan tali seperti itu. Nah, bisa kita jadikan sebuah cerita. Misalnya Tony senang bermain mobilan. Ayah membuatkan Tony mainan mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk. Nah, kulit jeruk itu ayah potong-potong menjadi beberapa bagian. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk seperti melon gitu ya, dibentuk seperti bulan sabit seperti itu. Lalu ayah merangkainya menjadi sebuah mobil. Setelah menjadi mobil, ayah tidak lupa memakaikan tali di depan mobilnya agar mobil tersebut dapat ditarik oleh Tony seperti itu ya. Jadi dari sebuah gambar kita bisa menggali informasi dan merangkai menjadi sebuah cerita. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada lagi nih di halaman 108. Dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan berbagai macam energi. Salah satu jenis energi yang banyak dimanfaatkan adalah energi listrik. Banyak peralatan di sekitar kita yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Nah, berikut contoh penggunaan listrik di sekitar kita. Nah, penggunaan listrik itu ada di berbagai tempat dan memiliki jenis ya, berbagai macam manfaat, berbagai macam energi. Nah, yang pertama ini ada apa nih? Penggunaan listrik di rumah.
Ya, di rumah kalian sudah memakai listrik semuanya ya. Selanjutnya penggunaan listrik di mana lagi? Di sekolah, ada juga penggunaan listrik di lingkungan sekitar. Penggunaan listrik dalam industri, di pabrik-pabrik gitu ya. Penyediaan listrik diatur oleh pemerintah. Ketika energi listrik digunakan berlebihan, persediaannya akan berkurang. Akibatnya dilakukan pemadaman bergilir. Banyak kegiatan yang terganggu ketika terjadi pemadaman. Jadi pemadaman itu dilakukan untuk ketika listrik sudah penggunaan listrik sudah dipakai secara berlebih, maka dari PLN itu biasanya melakukan pemadaman mungkin agar lebih menghemat gitu ya, untuk mengurangi gitu, atau mungkin untuk menetralisir atau bagaimana, kurang paham juga sih saja. Tapi alasannya karena pemakaian listrik sudah berlebih gitu ya, maka dilakukan pemadaman. Nah, kalau pemadaman ini banyak merugikan banyak orang ya, dan banyak yang terganggu juga. Misalnya seperti di kantor, kalau misalnya dilakukan pemadaman, berarti kan perindustrian itu tidak bisa berjalan. Misalnya di sekolah, kalau kita dilakukan pemadaman, kelas kita akan gelap ya, terus akan panas gitu ya, seperti itu. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan penghematan listrik. Hemat listrik dapat dilakukan sehari-hari dengan mudah. Misalnya sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lakukan ya sayang untuk menghemat listrik, yaitu pertama apa? Menggunakan lampu dengan daya kecil. Lampunya tidak perlu yang terlalu besar, pakai lampu kecil aja yang hemat dayanya. Selanjutnya apa? Mematikan alat listrik saat tidak diperlukan ya. Selanjutnya, mengatur suhu pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Tidak terlalu dingin, seperlunya kita saja ya. Kalau sekiranya sudah terasa dingin, ya sudah cukup, tidak terlalu dingin, tidak perlu terlalu dingin gitu ya, untuk menghemat penggunaan listrik ya, dari daya listriknya tersebut. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, di sini kan ada beberapa gambar penggunaan listrik. Nah, dari gambar ini kita dapat menggali informasi dan dijadikan sebuah cerita seperti itu ya. Oke, selanjutnya materi yang kedua itu menggambar bangun datar berbeda yang luasnya sama. Di sini ada kita sekarang membahas tentang luas. Apa sih luas? Kemarin sudah Ustaz jelaskan juga ya. Luas adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Ya, misalnya di sini ada gambar membuat mobil dari kardus bekas dan kertas lipat. Nah, coba kita lihat nih, di kertas lipat di sini berwarna coklat ya. Nah, dalam persegi panjang ini terdapat kardus yang berbentuk persegi panjang juga. Nah, kita menghitung luasnya. Caranya bagaimana menghitung luas? Nah, berarti di dalam persegi panjang ada permukaan lagi gitu ya, dia itu disebut dengan luas. Nah, kita hitung berapa banyak ya. Nah, kotak yang ada di dalam persegi panjang ini, di dalam bangun datar tersebut ada berapa banyak persegi satuan yang menempati bangun datar tersebut gitu ya, permukaan bangun datar tersebut. Nah, kita hitung di sini ada 8 ke samping, 3 ke bawah, berarti ada 24 persegi satuan. Nah, ini bentuknya persegi panjang ya, dia dengan 3 ke bawah dan 8 ke samping. Nah, sedangkan di sini ada gambar persegi panjang juga, tapi dia lebih panjang ke bawah ya, lebih ke bawah, lebih lebar gitu. Nah, dia ke bawah itu 4, ke samping itu hanya 6 ya. Hanya 6. Jadi di sini kita membahas luasnya sama tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi bisa ya, luas itu bisa sama tetapi dengan bentuk yang berbeda. Antara gambar A dengan gambar B ini memiliki bentuk yang berbeda tapi memiliki nilai luas yang sama, luas persegi satuannya sama gitu. Kardus bekas dan kertas origami luasnya sama, benda yang bentuknya berbeda luasnya dapat sama. Jadi kita tidak bisa menjadi patokan gambarnya beda pasti luasnya beda, belum tentu ya. Maka kita hitung terlebih dahulu. Bisa jadi bentuknya berbeda tapi memiliki luas yang sama ya.
Oke. Selanjutnya kita membahas tentang teknik menggunting dan menempel, ada di halaman 104. Kamu dapat membuat mainan sendiri dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Selain hemat energi, pemanfaatan barang bekas juga dapat menjaga lingkungan. Nah, tadi kan kalian sudah banyak ya mengumpulkan tugas membuat kincir angin. Nah, itu juga bisa menjadi mainan yang menghemat energi ya, yang bisa kalian mainkan ya. Itu adalah praktek, bisa dipraktekkan juga ya. Seperti apa? Pembangkit listrik tenaga bayu ya, tenaga angin gitu. Nah, ini dia membuat mobil-mobilan yang terbuat dari kardus kemasan pasta gigi, kertas origami, lem, gunting, dan selotip. Nah, ada langkah-langkahnya ya. Nah, karena kalian kemarin sudah praktek kincir angin, ini tidak perlu dipraktekkan lagi ya. Oke, selanjutnya gerak senam irama menggunakan alat. Nah, senam irama itu tidak hanya kita gerak-gerak saja gitu ya, mengikuti irama, tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan alat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban juga dilakukan dalam kegiatan lainnya. Misalnya anak berkewajiban untuk belajar, anak juga berhak untuk bermain. Apakah kamu mendapatkan hakmu bermain? Nah, permainan apa yang bisa kamu lakukan? Nah, nih permainan ini juga bisa dilakukan. Kamu dapat bermain sambil berolahraga. Nih, seperti di sini ya, seperti di gambar ini. Dia bermain sambil berolahraga ya. Bermain secara berpasangan menggunakan alat dan menggunakan musik atau irama gitu ya. Senam irama menggunakan alat. Ada beberapa langkahnya ya, bisa kalian baca ya sayang ya. Selanjutnya ada di sini juga mengenai hak dan kewajiban. Penggunaan barang bekas untuk membuat benda lainnya dapat mengurangi sampah. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam. Sebagai contoh, penggunaan kertas akan mengurangi penebangan kayu kertas dari batang pohon. Penggunaan atau memanfaatkan kembali barang bekas tersebut termasuk sikap menghemat energi. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi sumber daya alam? Nah, nih kita harus menghemat energi ya sayang ya. Penggunaan kertas, kalau kita tidak istilahnya kertas itu kan kita bisa menulis ilmu di situ ya. Jadi jangan sampai kita boros-boros kertas, buang-buang kertas untuk main perahu kertas atau untuk nerbang-nerbang kapal gitu ya, pesawat-pesawat terbang dari kertas. Kalau istilahnya itu kan buku itu bisa kita jadikan tempat kita untuk menulis ilmu-ilmu di situ ya. Jadi untuk menghemat ini penggunaan kertas, maka istilah jangan dipakai untuk main-main, untuk belajar gitu ya. Buku-buku yang kalian punya, buku tulis yang kalian punya digunakan untuk belajar saja gitu ya. Atau kalau untuk coret-coret bisa pakai kertas yang bekas gitu kan. Kita manfaatkan benda-benda bekas ya. Penyediaan listrik diatur oleh pemerintah. Masyarakat berhak mendapat pasokan listrik. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak ya. Ada halaman 109 ya sayang ya. Menghemat listrik merupakan kewajiban kita semua. Kurangnya pasokan listrik akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Dalam setiap kegiatan sehari-hari, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila kelima. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Ketika kita dapat melaksanakan hak kita akan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Ketika kita dapat menghemat listrik, menghemat energi, kita sudah melaksanakan sila kelima, yaitu apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di halaman 110 ini juga ada pengisian bahan bakar di SPBU. Nah, hak kalian apa? Mendapatkan misalnya bensin. Kewajiban kalian apa? Menghematnya gitu ya, dengan tidak kebut-kebutan di jalan ya. Kalau kita kebut-kebutan di jalan akan lebih boros penggunaan bensinnya. Nah, menonton televisi bersama keluarga, hak kita apa? Kita mendapatkan informasi dari televisi. Kewajiban kita apa?
menghemat penggunaan listrik ya, agar kita terus generasi kita dan generasi mendatang masih dapat menikmati energi listrik tersebut. Oke sayang, sampai di sini materi yang Ustazah sampaikan ya, semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat, amin. Pesan Ustazah 3M, yaitu menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, membaca Al-Quran, dan Ummi yang terakhir membantu dan menghormati orang tua. Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan halaman 107 ya. Oke sayang, semangat belajarnya, jaga kesehatan. Jangan lupa ya BLP-nya diisi. Untuk yang belum mengumpulkan BLP bulan Januari, Ustazah tunggu ya. Oke, Ustazah akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.